Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kali ini akan membahas sebuah uji, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini kita akan membahas teori dan juga praktikum menghitung secara manual ya. Kaitannya nanti dengan uji kenormalitasan, uji kenormalan data dan juga perbandingan beberapa sampel ya. Oke. Jadi uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengecek apakah data penelitian kita berasal dari populasi yang sebarannya normal. Uji ini perlu dilakukan karena semua perhitungan statistik parametrik memiliki asumsi normalitas sebarannya. Kemudian formula atau rumus yang digunakan untuk melakukan suatu uji, misalnya t-test misalnya, dibuat dengan mengasumsikan bahwa data yang akan dianalisis berasal dari populasi yang sebarannya normal. Kemudian untuk penerapan dalam satu sampel uji Kolmogorov-Smirnov, satu sampel merupakan pengujian satu variabel yang merupakan uji hipotesis suatu kelompok data yang berasal dari distribusi teoritis tertentu. Uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel bisa digunakan dalam pengujian kesesuaian atau goodness of fit test. Uji Kolmogorov-Smirnov tidak hanya digunakan untuk uji normalitas, tetapi juga bisa digunakan untuk uji lainnya. Uji Kolmogorov-Smirnov biasa digunakan untuk uji sampel kecil. Adapun statistik uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel yaitu D maksimum atau different maksimum di sini, yaitu nilai maksimum dari nilai mutlak selisih mutlak dari FSXI, di mana Fs adalah distribusi kumulatif pada observasi dan FTXI adalah distribusi kumulatif teoritis sesuai dengan distribusi observasi di bawah H0, di mana I bergerak dari 1 hingga N. N adalah jumlah sampel atau banyaknya data observasi. Adapun syarat atau asumsi uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel yaitu data berjenis interval atau rasio, data tunggal atau data yang belum dikelompokkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Sampel yang digunakan haruslah independen. Langkah-langkah uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel yaitu yang pertama, tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, di mana H0-nya adalah kelompok sampel mengikuti distribusi tertentu. H1-nya atau H alternatifnya kelompok sampel tidak mengikuti distribusi tertentu. Langkah kedua, tentukan taraf signifikansi atau alfa. Di sini biasanya 1%, 5% atau 10%. Langkah ketiga, tentukan kriteria pengujian yaitu menolak H0 apabila nilai D maksimum lebih besar daripada D tabel, dan gagal menolak H0 apabila nilai D maksimum lebih kecil atau sama dengan D tabel. Langkah keempat, temukan nilai uji statistiknya, dan kelima, buat kesimpulan. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan menerapkan suatu sampel yaitu dengan taraf signifikansi 5%, buktikan apakah kelompok data omset penjualan dari 15 toko berikut berdistribusi normal atau tidak. Jadi kita memiliki 15 data ya, berupa omset penjualan dalam juta rupiah dari 15 toko seperti berikut. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, di sini akan lebih rinci langkah-langkah yang harus dilakukan dalam uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian yang langkah kedua, hitung rata-rata dan standar deviasinya. Langkah ketiga, data pengamatan X1 hingga Xn diubah menjadi bilangan baku ZI, di mana ZI adalah XI dikurangi dengan rata-ratanya dan dibagi dengan standar deviasinya. Kemudian langkah keempat, hitung distribusi kumulatif FSXI. Langkah kelima, setiap bilangan baku pada poin 3 dengan menggunakan daftar distribusi normal baku. Kemudian hitung peluang PX sama dengan peluang dari Z kurang dari ZI. Langkah ke-6 selanjutnya, hitung proporsi Z1, Z2 hingga Zn yang lebih kecil atau sama dengan ZI. Proporsi ini dinyatakan dengan FTXI. Kemudian langkah ke-7, hitung nilai D statistiknya dan tentukan D tabelnya dan D maksimumnya. Kemudian langkah ke-8, tentukan kuantil statistik uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel Kolmogorov-Smirnov, sebut saja D tabel. Dan langkah terakhir atau langkah ke-9, jika D maksimumnya lebih besar dari D tabel atau P value lebih kecil dari alfa, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak. Nah, dari data yang kita miliki tadi, maka kita membuat tabel seperti ini, di mana data kita urutkan terlebih dahulu dari XI,
ya, dari yang terkecil 151, kemudian 151,4 dan seterusnya. Kemudian frekuensi satu-satunya ya. Jadi data ini 151 hanya ada satu dalam satu set sampel ini. Kemudian 151,4 hanya ada satu juga datanya ya dari 15 sampel ini. Begitu seterusnya. Kemudian kolom ketiga yaitu frekuensi kumulatifnya. Jadi 151 ini frekuensinya 1 kumulatifnya. Kemudian 151,4 ini frekuensi kumulatifnya adalah 2 karena 1 di sini ditambah dengan 1 sehingga sama dengan 2. Demikian seterusnya hingga ke terakhir 158,1 di sini kumulatifnya adalah tentu saja dijumlahkan dari semua frekuensi ini yaitu 15. Kemudian kita menghitung kolom keempat yaitu Fs. Fs di sini dihitung dari frekuensi kumulatif dibagi dengan total frekuensi. Jadi 1 di sini ya kumulatifnya, atau bisa kita lihat di sini 1 dibagi dengan 15 total dari frekuensi kumulatifnya sehingga kita dapatkan 0,0667, atau kita bulatkan dalam 2 desimal di belakang koma yaitu 0,07. Terus yang kedua yaitu 2 di sini frekuensi kumulatifnya 2 yang di sini diperoleh dari sini ya, dibagi dengan total frekuensi kumulatifnya yaitu 15 sehingga mendapat 0,1333. Kita tulis 0,13 saja. Demikian seterusnya ya hingga yang terakhir berarti 15/15 sama dengan 1 di sini. Fsxi-nya. Kemudian kita hitung Zi yaitu dengan rumus yang tadi sudah disebutkan ya. Zi sama dengan Xi dikurangi dengan rata-rata dan dibagi dengan standar deviasi, di mana rata-ratanya kita peroleh 153,2. Nah, angka ini diperoleh dari penjumlahan ini semua Xi ya. Ini dijumlahkan semuanya. Berarti Xi bisa kita hitung X bar 151 tambah 151,4 dan seterusnya hingga 158,1 dijumlahkan kemudian dibagi dengan 15, kita dapatkan 153,2 ya. Sementara itu untuk memperoleh standar deviasi kita gunakan rumus 1/n-1 kali akar, kemudian kita sigma I dari 1 hingga n di sini adalah jumlah sampel yaitu 15, kemudian Xi dikurangi dengan X bar dikuadratkan ya, sehingga bisa dihitung di sini 1/15-1 akar. Di sini Xi yang pertama yaitu 151 dikurangi dengan X barnya yaitu 153,2 dikuadratkan. Begitu seterusnya hingga 158,1 dikurangi 153,2 dikuadratkan. Nah, dapatlah ini ya, standar deviasinya 1,9666. Nah, setelah kita menghitung Zi ya, kita dapatkan semuanya yaitu Z1 diperoleh ini ya, minus 1,11 ya. Kita tulis di sini. Demikian seterusnya untuk Z2 ya. Kita hitung di sini sesuai formula ini. Coba ya. Z1 untuk Z1 sama dengan berarti 151 kurangi 153,2 dibagi dengan standar deviasi 1,966, dapatnya minus 1,11.
Nah, demikian seterusnya hingga observasi terakhir, yaitu ini ZI-nya 2,50. Nah, setelah itu kita hitung FTXI. Nah, FTXI ini harus kita lihat dari tabel normal standar ini ya. Nah, caranya kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, berbekal dari nilai Z1 tadi minus 1,1, maka kita lihat di tabel normal standar. Nah, kita lihat, kita cari ya di sini minus 1,11. Berarti kita lihat di sini minus ini ya, minus 1,1. Kemudian di belakang koma, 2 angka di belakang koma ini kita lihat ke kanan lagi, berarti ini. Karena kan min 1,11 itu diperoleh dari min 1,10 ditambah 0,01. Maka yang kolom kita lihat 0,01. Dapatlah kita 0,1335. Ditulis dalam 2 angka di belakang koma, kita tulis 0,13. Kemudian kita cari FTX2 ya, dimana Z2 nya adalah minus 0,91. Ini ya, 0,91, berarti ini 0,1814, kita tulis 0,18. Begitu seterusnya sampai terakhir 2,49. Nah, untuk membuat tabel seperti ini, tabel normal seperti ini, teman-teman bisa menonton di video yang sudah kita buat ya. Nah, linknya ada di deskripsi atau di pojok kanan video ini. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali ke slide sebelumnya. Oke, kita hapus dulu ya. Setelah kita mendapatkan FTXI semuanya, nah lalu kita dapat menghitung selisih dari nilai mutlak Fs dikurangi dengan Ft. Ini berarti untuk selisih yang pertama adalah ini ya, 0,07 ini 0, berarti kita katakan D1 ya gitu ya. Nilai mutlak 0,07 dikurangi dengan 0,13. Itu kurang lebih 0,06. Nah, di sini ada beberapa digit ya di belakangnya, dan kita bulatkan di sini 0,67 lah gitu. Sehingga kita bulatkan menjadi 0,07. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi Fs di sini kita kurangkan dengan di sini Ft. Nah, setelah kita hitung semuanya, kita lihat, kita cari yang terbesarnya. Maka terbesarnya yang ini ternyata 0,18. Maka kita tetapkan bahwa 0,18 ini sebagai D maksimumnya atau difference maksimumnya, selisih maksimumnya. Gitu ya. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sebelumnya kita juga menentukan nilai di tabelnya, di mana di tabelnya adalah memiliki ketentuan alfanya sebesar 5%, kemudian n-nya adalah 15. Maka kita lihat di tabel Kolmogorov-Smirnov, nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov, di mana n adalah 15 dan alfanya 5%, maka kita dapatkan ini 0,338. Dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa D maksimumnya tadi 0,18 lebih kecil dari nilai D tabel 0,338, maka dapat disimpulkan kita gagal menolak H0, yang berarti kelompok data yang diuji memiliki distribusi normal. Nah, di sini acuannya tadi ya di awal. Nah, ini karena kita gagal menolak, berarti kesimpulannya ini ya, bahwa kelompok sampel mengikuti distribusi tertentu. Dalam hal ini adalah distribusi normal. Nah, ini ya, gagal menolak berarti kelompok data yang kita uji mengikuti distribusi normal. Oke. Nah, pembahasan berikutnya adalah penerapan uji Kolmogorov-Smirnov untuk dua populasi atau dua sampel.
di mana uji Kolmogorov-Smirnov dua sampel independen akan dapat menguji perbedaan parameter untuk mengetahui apakah dua sampel tersebut berasal dari populasi yang sama. Kelebihan dari uji Kolmogorov-Smirnov dua sampel independen antara lain lebih sederhana dibandingkan dengan metode pengujian dua sampel independen yang lain, cocok digunakan untuk pengujian dengan ukuran sampel sedang, sedangkan kekurangan dan dari uji Kolmogorov-Smirnov dua sampel independen antara lain hanya berlaku untuk distribusi kontinu, cenderung lebih sensitif di daerah pusat distribusi daripada di daerah ekor atau ujung. Asumsi uji Kolmogorov-Smirnov untuk dua populasi, misalkan terdapat X1 hingga XM serta Y1 hingga YN sebagai sampel acak independen dengan fungsi distribusi F dan G yang memenuhi asumsi. Yang pertama, pengamatan X1 hingga XM merupakan sampel acak dari populasi kontinu. 1. X saling independen dan didistribusikan secara identik. Pengamatan Y1 hingga YN merupakan sampel acak dari populasi kontinu 2. Y saling independen dan terdistribusi identik. Yang kedua, X dan Y saling independen. Merumuskan hipotesis dan taraf signifikansi. Di sini kita tetapkan sebagai uji satu arah. Hal alternatifnya adalah Ft sama dengan Gt. Untuk semua T tidak terdapat perbedaan antara fungsi distribusi F dengan fungsi distribusi G untuk semua nilai T, di mana sampel 1 dan sampel 2 berasal dari populasi yang sama. Hal alternatifnya Ft tidak sama dengan tidak sama dengan Fgt. Setidaknya 1 T terdapat satu perbedaan nilai T antara fungsi distribusi F dengan fungsi distribusi G. Kemudian menentukan taraf signifikansi alfa. Taraf signifikansi alfa yang umum digunakan berkisar pada nilai 10%, 5%, atau 1%. Kemudian kriteria pengujian berdasarkan tabel Kolmogorov-Smirnov satu arah. KD plus itu adalah nilai maksimum dari Ft X dikurangi Gt, kemudian KD minus yaitu maksimum dari Gt minus Ft. Kriteria pengujian berdasarkan tabel Kolmogorov-Smirnov dua arah yaitu KD maksimum nilai mutlak dari Ft minus Gt. Wilayah krisis satu arah di mana satu sampel kecil M dan N lebih kecil sama dengan 25. Tolak H0 jika KD lebih besar sama dengan tabel L. Yang kedua, sampel besar pengujian dengan pendekatan chi-square dengan derajat bebas sama dengan 2. Statistik ujinya yaitu chi-square sama dengan 4KD kuadrat dalam kurung N kali M dibagi N plus M. Tolak H0 jika chi-square hitung lebih besar atau sama dengan chi-square tabel. Kriteria pengujiannya wilayah kritis dua arah seperti ini. Sampel kecil M dan N lebih kecil sama dengan 25. Tolak H0 jika KD lebih besar dari sama dengan tabel L. Sampel besar tolak H0 jika KD lebih besar sama dengan tabel M. Fungsi empiris distribusi dari sampel X dan Y didefinisikan untuk setiap nilai T, mana Ft di sini sama dengan jumlah sampel X lebih kecil sama dengan T dibagi M. Dan Gt yaitu jumlah sampel Y yang lebih kecil sama dengan T dibagi dengan N. Untuk mengetahui perbedaan di antara kedua fungsi distribusi tersebut, maka kita juga perlu untuk menetapkan nilai dari fungsi berikut, yaitu Dmax, difference maksimum atau selisih maksimum dari nilai mutlak Ft minus Gt. Oke, kita akan terapkan dalam sebuah data, di mana seorang manajer ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil kerja pada sebuah proyek. Untuk itu, manajer mengambil sampel dari dua tim dengan perlakuan berbeda. Tim X tidak diterapkan diskusi, sedangkan tim Y diterapkan diskusi. Kemudian manajer memberi ujian dengan materi yang sama. Nah, nilainya didapat seperti ini. Kelompok pertama yaitu X, ini nilainya, dan kelompok kedua yaitu Y, ini nilainya. Langkah pertama yaitu buat kelas interval sebanyak mungkin berdasarkan data observasi dari kedua sampel dan masukkan hasil observasi ke dalam kelas interval yang sama. Nah, jadi kita buat interval yang mencakup semua nilai kedua kelompok. Nah, kita
coba membuat interval dari 21 hingga 25, ternyata ada satu data yaitu dari kelompok X. Yang mana dia? Nah, ini ternyata ya 24 ya. Terus kemudian kelompok berikutnya 26 hingga 30 ada satu juga. 26 hingga 30 ini ada 9 datanya. Yang kita tulis di sini adalah 1. Demikian seterusnya ya. Begitu juga untuk kelompok Y ya. Dimana kelompok pertama 21 hingga 25 dia nggak ada nilainya. Ya, nggak ada yang berada di rentang 21 hingga 25 sehingga kita tulis di sini 0. Sedangkan di sini di kelompok terakhir ada 2 nilai atau 2 data yang bernilai dari 51 hingga 55. Mana dia? Ini ya. 1 dan 2 ini, 52. Sehingga kita tulis di sini 2. Nah, H0-nya tidak terdapat perbedaan hasil antara tim yang diterapkan diskusi dengan tim yang tidak diterapkan diskusi. Tidak ada hasil ya, tidak ada perbedaan dari perlakuan yang diberikan. Kemudian H alternatifnya, H1-nya terdapat perbedaan hasil antara tim yang diterapkan diskusi dengan tim yang tidak diterapkan diskusi. Berarti berdampak ya percobaannya. Maka kita buat tabel seperti ini. Hitung kumulatif distribusi dari setiap interval untuk masing-masing sampel X, SX dan Y, SY ya. Nah, di sini kita buat di sini kolom SX dan SY. Nah, SX di sini dihitung dari frekuensinya 1 dibagi totalnya. Total datanya adalah 10. Berarti 1/10. Kemudian yang di sini baris kedua yaitu frekuensi kumulatifnya. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2, 2/10. Di sini juga gitu kumulatifnya ya. Yang baris ketiga 1 tambah 1 2 tambah 2 tambah 4 6, berarti 6/10. Begitu seterusnya hingga terakhir kumulatifnya 10/10. Demikian juga SY, seperti itu caranya. Setelah itu kita hitung nilai mutlak selisihnya. Jadi SX dikurangi SY. Jadi di sini 1/10 kurangi 0 dapatlah 1/10. Demikian seterusnya hingga kita dapatkan nilai yang terbesar yaitu ini 7/10, sehingga kita tetapkan bahwa nilai D maksimumnya adalah 0,7. Langkah berikutnya seperti kelompok 1 sampel tadi, bahwa kita harus menentukan nilai tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov, di mana N-nya adalah total dari kedua kelompok, berarti 20 ya. Kemudian alfanya 5%, sehingga ini yang kita lihat adalah ini. Nilainya 0,294, sehingga kita pasangkan dengan nilai D maksimum tadi yaitu 0,7, itu lebih besar dari nilai L tabel 0,294, sehingga kesimpulannya maka kita tolak H0, sehingga dapat kita simpulkan terdapat perbedaan hasil antara tim yang diterapkan diskusi dengan tim yang tidak diterapkan diskusi. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai uji Kolmogorov-Smirnov, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat, salam literasi data. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.